Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat? Dapat malam Lailatul Qadar tadi malam? Dapat? Insyaallah. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, subuh kali ini kita sudah berada pada tanggal 25 Ramadan. Itu berarti Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan berakhir, Ramadan akan pergi. Maka orang-orang yang merugi yang pertama, Ramadan telah pergi meninggalkan kita, telah pulang, telah berakhir. Yang pertama, dosanya tidak diampuni Allah. Yang kedua, orang-orang yang merugi, Ramadan telah berakhir, Ramadan telah pergi, pahala tidak bertambah. Yang ketiga, Ramadan telah pergi, telah berakhir, ibadahnya tidak meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu saja. Maka mereka itu ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan dengan Ramadan telah berakhir nanti, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sesuai apa yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terakhirnya apa? La'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita puasa, bukan Allah menginginkan kita menjadi orang kaya. Bukan Allah menginginkan kita menjadi orang yang kuat, orang yang berpangkat tinggi, orang yang dijunjung tinggi. Tetapi tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ramadan nanti pergi, kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tidak ada dosa sama sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kenapa kita dianjurkan, diwajibkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan di dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad.
Nabi di sini Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad. Allah saja yang menciptakan jagat raya ini. Khaliqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Khaliqun nas, yang menciptakan manusia. Khaliqul hayawan, yang menciptakan hewan. Khaliqun nabat, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua malaikatnya. Malaikat la ya'sunallah. Mereka tidak ingkar kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, malaikat langsung turut kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita enggan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita berjumpa dengan Nabi? Pernahkah kita bersalaman dengan Nabi? Pernahkah kita melihat wajah Nabi? Pernahkah kita satu majlis ilmu dengan Nabi? Pernahkah kita duduk di depan Nabi? Tidak pernah. Tetapi setiap harinya kita bersalawat. Kita rindu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ditayangkan film Nabi Muhammad, itu mukanya tidak kelihatan. Karena apa? Karena menjaga wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mukanya seperti saya, orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi, yang bermusuhan dengan Nabi akan menjelekkan Nabi. Maka itu salah satu hikmah kenapa wajah Nabi Muhammad itu kalau ditayangkan di film itu tidak dilihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, kita umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak setelah salat subuh kita berzikir kepada Allah, kita menunggu sampai jam 6. Kita akan mengadakan majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar dari menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Maka dia tercatat fi sabilillah hatta yarji'a, sampai ia pulang. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Qadar, yang mana surat ini merupakan surat Makkiyah. Kalau sudah dinamakan surat Makkiyah, maka ia turunnya di Mekah. Karena dalam Al-Quran itu ada Madaniyah, ada Makkiyah. Kalau Makkiyah, surat ini diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah, surat itu diturunkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW lebih lama di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Dibandingkan di Madinah, berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah? 10 tahun. Pertanyaannya, ibu-ibu, kenapa Nabi Muhammad lebih lama di Madinah, di Mekah? 13 tahun. Karena di Mekah itu orang-orang belum beragama Islam. Mereka masih menyembah berhala. Kalau sekarang kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di dekat Ka'bah, Ka'batullah, maka tidak ada lagi patung berhala. Kalau dulu di zaman Nabi Ibrahim itu dibangun berhala di samping Ka'bah. Orang zaman Nabi Ibrahim menyembah Ka'bah,
ya, salatnya ke Ka'bah, tapi ketika orang Nasrani, orang Yahudi, Bani Israel, mereka menyembahnya ke patung berhala. Itulah namanya Lata, Uzza, patung mereka. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang itu tidak beragama Islam, mereka menyembah berhala, maka dakwah Rasulullah sangat sulit. Kenapa sulit? Karena Rasulullah ingin menjadikan Bani Israel ini orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dakwanya sulit Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika di Madinah, orang sudah banyak beragama Islam. Tinggal berdakwah Rasulullah dengan mudah, berdakwah Rasulullah dengan terangan apa yang dimaksud dengan zakat, apa yang dimaksud dengan puasa, apa yang dimaksud dengan salat, tinggal Rasulullah menjelaskan. Maka lebih lama Nabi Muhammad itu di Mekah Al-Mukarramah. Maka surat Al-Qadar ini turunnya di Mekah. Ayatnya 5 ayat. Ya, 5 ayat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam tafsir Zamakhsyari dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Di sini Allah memakai kata inna, bukan inni. Kalau Allah sudah memakai kata inna, berarti itu artinya kami. Bukan berarti Allah itu banyak. Tetapi apa? Di dalam tafsir Zamakhsyari dijelaskan, Allah memuliakan yang namanya Al-Quran di sini dengan memakai kata jamak, memakai kata kami. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Di sini bukan langsung Al-Quran dijelaskan oleh Allah, tapi Allah menjelaskan isim domir. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau Allah menggambarkan di situ Al-Quran itu pakai isim domir, maka Al-Quran itu sangat mulia sekali. Al-Quran itu sangat agung sekali. Makanya Allah mengatakan di sini pakai isim domir hu. Apa arti hu itu? Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Allah tidak mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran secara jelas, secara zahir. Tetapi Allah memakai kata isim domir. Maka hu di sini tafsirnya adalah Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam qadar, malam Lailatul Qadar. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui dari malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung, itu sekitar 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Banyak enggak? Banyakkah umat Nabi Muhammad itu sampai umurnya 83 tahun? Umur Nabi Muhammad ini Bapak Ibu sekalian pendek-pendek. Dilihat dari umur Nabi Muhammad, berapa umur Nabi Muhammad meninggal? 63. Maka berkisaran seperti itu. Kisaran umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit sampai 100 tahun.
Ada yang sampai 105 tahun, tapi cuma sedikit. Kisaran umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Bapak-bapak sudah ada yang sampai 60? Sudah? 70 ibu-ibu? Sudah. Berarti dokek tadi. Banyak-banyak melihat orang-orang gali kubur supaya kita termotivasi. Ya Allah, seperti inilah rumah saya besok ketika saya sudah meninggal dunia. Honda tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, emas tinggal, suami tinggal, anak pun tinggal. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit salasah. Yang mengikuti mayat itu 3. Pertama, ahluhu, keluarganya, anak, istri, suami, kemudian ada karib kerabat akan ikut mengantar. Tapi cuma sampai di kuburan. Masuk atau enggak? Enggak. Yang kedua yang mengikut mayat itu adalah maluhu. Kalau seandainya ada hartanya selama ini, ikut dia. Mobilnya ikut, mengantar ke tempat terakhirnya. Hondanya ikut. Apalagi? Hartanya ikut. Yang ketiga yang mengikut mayat itu adalah amaluhu, amalnya. Yarji'us sani wa yabqa wahid. 2 pulang, apa yang pulang? Keluarga pulang, anak istri pulang, maluhu pulang, harta. Wa yabqa wahid. Yang tinggal cuma 1 apa? Amaluhu, amal perbuatan. Maka amal itulah yang akan menemani kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Datang malaikat. Malaikat siapa ibu-ibu? Munkar, nakir. Man rabbuka. Enggak bisa kita hafal sekarang ibu. Kita hafal pun sekarang. Dalam sehari semalam 10 kali kita hafal. Berarti kalau 7 hari berapa 70 kali kita hafal. Tapi tidak ada amal kita. Maka ketika Allah malaikat Munkar Nakir menanyakan, Man rabbuka, menggeleng dia. Maka persiapkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu asbabun nuzul. Kalau ayat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, turunnya surat. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab turunnya hadis. Sebab turunnya surat Al-Qadar ini, pada suatu hari ada pemuda Bani Israel. Dia berjihad selama 1000 bulan. Berjihad dia 1000 bulan. Maka terdengarlah oleh Nabi Muhammad SAW, pemuda Bani Israel ini jihad 1000 bulan. Wah, sedangkan umurku saja kata Nabi tidak sampai 1000 bulan 83 tahun tadi. Maka ketika Nabi Muhammad mendengarkan itu, langsung Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemuda Bani Israel saja, dia tidak Islam. Jihad selama 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Berarti saya tidak bisa menyerupai seperti pemuda Bani Israel. Kemudian Allah turunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, kalau seandainya engkau beribadah pada malam Qadar ini
satu kali ibadah saja, engkau melakukan ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menandingi pemuda Bani Israel tadi. Kalau selama ini umur kita umpamanya sudah 40 tahun, dapat malam Lailatul Qadar selama 40 tahun. Nah, kalikan saja 40 kali 83 tahun. Berapa tahun? Tapi Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Tidak bisa kita bayang-bayangkan kapan ya malam Lailatul Qadar ini. Apakah malam tadi? Apakah malam sebelumnya, malam Jumat? Apakah nanti malam 27? Apakah nanti malam 29? Maka itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali mengatakan, kalau seandainya puasa itu dimulai hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada malam 25. Ini ulama besar Bapak Ibu sekalian. Ulama besar. Beliau adalah ulama tasawuf. Mengatakan kalau seandainya Ramadan mulai hari Kamis, maka Lailatul Qadar bertepatan pada malam 25 Ramadan. Kalau malam 25 Ramadan, berarti malam tadi. Bapak-bapak merasakan atau tidak? Ibu-ibu merasakan atau tidak? Air tengok, keras atau enggak? Itu tanda-tanda. Itu yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali, ulama-ulama besar. Maka kata Nabi dalam hadisnya, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 terakhir di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal 24 Ramadan, Al-Quran diturunkan dari Allah. Al-Quran itu disimpan di sebuah tempat namanya Lauhun Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Maka Al-Quran ini disimpan di Lauhun Mahfuz. Pada tanggal 24 Ramadan, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan kepada malaikat Jibril, disimpan namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Kalau terjadi pada tanggal 24 Ramadan, maka 24 ini dia terakhir di bulan Ramadan, 10 terakhir. Yang kedua, setelah Allah turunkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pergilah Nabi Muhammad SAW ke gua mendaki, namanya Gua Hira. Gua Hira itu terletak di Mekah. Mendakilah Rasulullah. Di situ tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada penerangan, gelap gulita. Disitulah Nabi Muhammad berkhalwat, bersemayam. Disitulah Nabi Muhammad zikir, berdoa kepada Allah. Tatkala ketika Nabi Muhammad berdoa, datanglah seorang laki-laki yang besar, yaitu malaikat Jibril. Berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian
Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'." Saya tidak bisa membaca. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Dijawab oleh Muhammad, "Ma ana biqari'." Saya tidak bisa membaca. Pas kali ketiga, "Iqra ya Muhammad." Dijawab yang sama, "Ma ana biqari'." Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril langsung menurunkan ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu menggigillah Rasulullah. Panas, dingin, keringat. Rasulullah setelah mendengarkan itu, langsung dihafal oleh Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Itu tandanya Rasulullah itu otaknya itu jernih, tidak ada dosa sama sekalipun. Ketika malaikat Jibril menurunkan ayat itu, langsung hafal. Kemudian turunlah Nabi Muhammad dari Gua Hira, segera pulang ke rumah, diketok pintu. Setelah diketok pintu, dibukalah oleh istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Ketika itu Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad ini menggigil kedinginan karena takut. Maka diambillah oleh Siti Khadijah selimut. Setelah diambilnya, dipeluklah oleh Siti Khadijah Nabi Muhammad. Kemudian dibaringnya di atas kasur, dibikinnya teh, dibikinnya kopi. Kemudian setelah Nabi Muhammad berselimut, turunlah ayat, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir." Itu ayat yang kedua turun. Begitulah seterusnya. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, seperti itulah diturunkan oleh malaikat Jibril. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ayat yang keempat, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Di sini turun malaikat. Di sini Bapak Ibu sekalian disebut dulu malaikat. Malaikat ini umum. Malaikat Ridwan, Malik, Munkar Nakir, Israfil, Izrail, lain sebagainya. Kemudian dijelaskan juga war-ruhu. Ruh disebutkan dengan secara khusus. Ruh di sini tafsirnya adalah malaikat Jibril. Maka itu tandanya malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang mulia. Karena apa? Karena malaikat Jibril itu membawa Al-Qur'anul Karim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu sejahtera, malam itu selamat hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar ini Bapak Ibu sekalian fajar shadiq. Karena fajar itu ada 2. Fajar kazib 1, kedua fajar shadiq. Fajar shadiq ini fajar memang betul-betul fajar. Itulah waktu subuh. Kalau fajar shadiq itu sekitar jam 2 malam. Kazib. Fajar kazib itu sekitar jam 2 malam. Maka kalau di Mekah Al-Mukarramah azannya 2 kali. Azan di waktu jam 2, kemudian azannya yang kedua waktu subuh. Masjid Nabawi seperti itu juga. Maka fajar kazib itu kita dianjurkan untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Maka jangan heran ketika nanti kita ke Saudi, kita ke Mekah, kita ke Madinah, azannya 2 kali,
yang dikumandangkan oleh muazzin. Maka malam itu selamat sampai terbit fajar shadiq. Bapak Ibu sekalian, terakhir, maka Al-Quran ini ada kaitannya dengan malam. Maka Al-Quran itu lebih banyak pahalanya kalau kita baca di malam hari. Karena Al-Quran itu diturunkan di malam. Pertama apa dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailah, bukan nahar. Lailah. Maka Al-Quran banyak pahalanya kalau dibaca di malam hari. Apalagi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah juga. Maka Al-Quran, antara Al-Quran dengan malam itu ada kaitannya. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran ketika sepi, ketika sunyi, orang lain pada tidur, orang lain pada sibuk dengan urusan dunia, maka dia membaca Al-Quran, maka dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita untuk subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kull 'ibadatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.